Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Irmawati Malaha, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Andi Jemma Palopo. Saya akan menyampaikan tugas review jurnal. Identitas jurnal. Judul Effect of Mechanical Pruning on Tree Growth, Yield, and Fruit Quality of Ariso Apple Tree. Penulis Naimyo Win dan kawan-kawan. Tahun publikasi 2025, Jurnal Agriculture, yang terindeks fokus Q1. Penjelasan abstrak. Abstrak berisi tentang latar belakang singkat, tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi pengaruh pemangkasan mekanis selama 2 tahun berturut-turut, 2023 dan 2024, terhadap pertumbuhan vegetatif, hasil dan kualitas buah apel kultivar Ariso. Perlakuan meliputi pemangkasan manual atau hand pruning, pemangkasan mekanis, mechanical pruning, dan kombinasi pemangkasan mekanis diikuti pemangkasan manual yang dilakukan pada musim dingin di kebun apel. Secara keseluruhan, mechanical pruning menurunkan penetrasi cahaya yang menghasilkan buah lebih kecil dengan warna kurang baik, sedangkan MP dan HP meningkatkan efisiensi pemangkasan, peningkatan penetrasi cahaya, ukuran buah, dan kualitas buah. Hasil penelitian, waktu pemangkasan dan biomasa tanaman yang dihilangkan. Pada tahun 2023, waktu pemangkasan untuk perlakuan hand pruning dan kombinasi mechanical pruning dan hand pruning adalah masing-masing 88,9 jam dan 42,9 jam per hektar, sedangkan mechanical pruning hanya membutuhkan 5,9 jam per hektar. Mechanical pruning menghemat waktu pemangkasan sebesar 82,9 jam atau 14,8 kali lebih cepat dibandingkan hand pruning dan 36,9 jam atau 7,2 kali lebih cepat dibandingkan mechanical pruning yang merupakan kombinasi dengan hand pruning. Perlakuan mechanical pruning dan hand pruning tetap mengurangi waktu pemangkasan sebesar 46 jam dibandingkan hand pruning. Biomasa tanaman yang dihilangkan melalui mechanical pruning kurang lebih 1,5 kg per pohon, jauh lebih sedikit dibandingkan hand pruning kurang lebih 2,8 kg per pohon, maupun kombinasi mechanical pruning dan hand pruning kurang lebih 2,5 kg per pohon. Pola yang sama ditemukan pada 2024 dengan waktu pemangkasan mechanical pruning hanya 6 jam per hektar, sedangkan hand pruning membutuhkan 92,6 jam per hektar. Biomasa yang dihilangkan melalui mechanical pruning tetap paling rendah, yaitu 1,7 kg per pohon, sementara hand pruning dan kombinasi mechanical pruning dan hand pruning menghilangkan biomasa lebih banyak atau 3 dan 3,2 kg per pohon. Hasil penelitian karakteristik pertumbuhan pohon. Luas penampang batang tidak berbeda nyata antar perlakuan pada kedua tahun penelitian. Pada 2023, panjang tunas lebih besar pada mechanical pruning dibandingkan hand pruning, sedangkan kombinasi mechanical pruning dan hand pruning berada di antara keduanya. Pada 2024, panjang tunas mechanical pruning lebih besar dibandingkan kombinasi mechanical pruning dan hand pruning, tetapi tidak berbeda secara statistik dari hand pruning. Diameter kanopi sepanjang barisan lebih besar pada mechanical pruning dibanding hand pruning pada 2023, tetapi tidak berbeda pada 2024. Diameter kanopi melintang secara konsisten lebih besar pada hand pruning dibandingkan mechanical pruning dan kombinasi mechanical pruning dan hand pruning. Volume kanopi lebih besar pada hand pruning dibandingkan
kedua perlakuan lainnya pada tahun 2023 dan 2024. Hasil penelitian, penetrasi cahaya, klorofil daun, nitrogen daun, dan parameter fotosintesis. Nilai PAR di dalam kanopi jauh lebih rendah pada MP dibanding HP dan kombinasi MP dan HP, baik pada 2023 maupun 2024. Kandungan klorofil, SPAD, dan nitrogen daun lebih rendah pada MP dibandingkan HP pada 2023, tetapi perbedaannya menghilang pada 2024. Hasil penelitian penetrasi cahaya, klorofil daun, nitrogen daun, dan parameter fotosintesis. Laju fotosintesis dan konduktansi stomata pada 2024 sedikit lebih rendah pada MP, tetapi tidak berbeda signifikan pada perlakuan lainnya. Hasil penelitian, jumlah bunga, produksi, hasil bobot buah, dan ukuran buah. Jumlah bunga per pohon tidak berbeda nyata antar perlakuan pada kedua tahun. Pada tahun 2023, pohon apel menghasilkan sekitar 14,6 kg per pohon atau 71 buah per pohon. Pada perlakuan HP 14,3 kg per pohon. Produksi dan hasil buah per pohon tidak berbeda signifikan meskipun MP cenderung menghasilkan jumlah buah lebih tinggi tetapi dengan bobot lebih rendah. Pada kedua tahun penelitian, bobot buah MP secara konsisten lebih rendah dibandingkan HP dan kombinasi MP dan HP. Ukuran buah panjang dan diameter juga lebih kecil pada MP, terutama pada tahun 2024, sedangkan MP dan HP menghasilkan buah terbesar. Hasil penelitian, karakteristik kualitas buah. Pada tahun 2023, skor SPI pada saat panen berkisar antara skala 7,4 hingga 7,8. Namun secara keseluruhan hasilnya tidak berbeda secara statistik antar perlakuan. Pada tahun 2024, skor SPI saat panen hampir mencapai 8 di seluruh perlakuan nilai SPI dan kesamaan nitrasi. Statistik antar perlakuan, namun kekerasan buah pada perlakuan MP lebih rendah daripada perlakuan lainnya. Nilai L dan B tidak dipengaruhi secara statistik oleh perlakuan pemangkasan indeks warna merah. Secara signifikan lebih rendah pada kelompok MP daripada kelompok HP dan kombinasi MP dan HP. Kesimpulan, secara keseluruhan MP sangat efisien pada sisi waktu, tetapi berdampak negatif pada kualitas buah. HP menghasilkan kualitas buah terbaik, tetapi paling memakan waktu. Kombinasi MP dan HP memberikan hasil terbaik dalam konteks produksi apel. Penelitian ini menunjukkan bahwa MP sebaiknya tidak diterapkan sebagai teknik tunggal, tetapi diikuti dengan HP selektif untuk mempertahankan penetrasi cahaya dan kualitas buah yang optimal. Relevansi penelitian dengan konteks Indonesia. Pasar apel lokal sangat sensitif terhadap kualitas, terutama ukuran buah, warna buah, tingkat kemanisan. Implikasi buah Indonesia. MP tidak dapat digunakan sebagai metode tunggal dalam kebun apel konsumsi segar. Kombinasi MP dan HP lebih relevan untuk memenuhi standar mutu, pasar domestik, dan wisata agro. MP mengurangi beban kerja. Kombinasi MP dan HP menjaga produktivitas dan mutu, menjawab masalah kekurangan tenaga kerja di sentra apel, memberikan pandangan mekanisasi pada sistem kebun modern, menyediakan bukti empiris bahwa MP harus dikombinasikan dengan HP untuk menjaga kualitas buah, mendukung arah kebijakan pertanian efisien dan modern, menjadi dasar penelitian lanjutan Indonesia di dataran tinggi. Kombinasi MP dan HP adalah pendekatan paling
potensial untuk Indonesia, efisiensi tinggi tanpa mengorbankan mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.